Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang menyatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita semua tahu siapa itu Maria Magdalena. Kita tahu kisahnya. Dia adalah seorang wanita pendosa. Tetapi justru ketika dia disapa oleh Tuhan, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, seluruh hidup Maria Magdalena berubah. Maka pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita ditangkap oleh Tuhan, ketika kita disapa oleh Tuhan, apakah hidup kita juga berubah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena tetap menghormati dan menghargai Yesus meski Yesus telah terbaring dalam kubur. Dia sangat sedih ketika dia datang ke kubur, Yesus tidak ada di tempat. Dia menangis. Cintanya yang sungguh mendalam akan sang guru sendiri. Bayangkan, dia tidak hanya datang ketika Yesus hidup, tapi dia juga datang ketika Yesus telah wafat. Karena dia percaya bahwa sang guru akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Ketika kita mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita detik-detik ini, pengalaman-pengalaman kegagalan, pengalaman-pengalaman kekeringan, apakah kita masih merasa bahwa Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kita dalam perjuangan hidup kita masing-masing? Apakah kita terus mau datang seperti Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus?
Kesetiaan Maria Magdalena ini membuahkan hasil yang sungguh luar biasa. Dia melihat malaikat, dia melihat Yesus yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, kesetiaan dan ketekunan selalu membuahkan hasil yang indah dan berharga. Kesetiaan Maria Magdalena dalam membaharui hidupnya, dalam melakukan pertobatan, membuat dia menjadi murid yang tidak hanya setia dalam kesenangan, tapi dalam penderitaan Kristus. Sampai di bawah kaki salib Yesus kita dengar bahwa Maria Magdalena bersama Maria dan murid kesayangan Yesus setia sampai di bawah kaki salib Yesus. Kenapa demikian? Karena Maria merasa bahwa dia diselamatkan. Karena Maria Magdalena merasa bahwa dia disapa, dia dicintai oleh Tuhan. Kita sudah merasa bahwa kita disapa dan dicinta oleh Tuhan. Apakah kita juga masih mau berdiri di bawah kaki salib Tuhan? Apakah kita mau setia memikul salib beban hidup kita masing-masing? Tidak hanya dalam kegembiraan, tapi juga setia dalam penderitaan hidup kita. Ini yang diajarkan oleh Maria Magdalena. Dia berdiri sebagai seorang murid, tetap setia di bawah kaki salib Yesus. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita mau belajar dari sikap Maria Magdalena, melakukan pertobatan, merasakan bahwa dia dicintai, kita dicintai oleh Tuhan, dan tetap mengikuti Tuhan sampai di bawah kaki salibnya. Kesedihan kita diubah oleh Yesus menjadi kegembiraan seperti yang dialami Maria Magdalena. Yesus berkata, "Ibu, kenapa kamu menangis? Siapa yang engkau cari?" Lalu Maria menoleh ke belakang. Lalu dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Sukacita saat itu terjadi. Dia melihat Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Maka dia kembali kepada murid-murid yang lain. Dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Mari kita tetap datang kepada Tuhan, supaya hati kita berkobar-kobar, supaya kita terus mewartakan karya keselamatan Allah berkat pengalaman kita. Bukan pengalaman orang lain, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesedihan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan dari pengalaman Maria Magdalena, pengalaman seorang berdosa yang bertobat. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita orang berdosa, tapi ketika kita bertobat, kita akan bisa menjadi murid yang setia untuk tetap mengikuti Tuhan kita. Kita akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Jangan takut apapun situasi hidupmu. Mungkin sedang ada pergumulan, mungkin sedang ada sakit penyakit, ada beban berat. Datanglah terus mencari Dia. Dia tidak akan pernah melupakan Anda. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan detik ini, rahmat kesehatan dan sukacita. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami juga mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, agar kami tetap setia mengikuti Engkau, apapun situasi hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami selalu haus akan Engkau. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita apapun bentuk penderitaan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau jamah mereka satu persatu saat ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.